Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas hukum kepailitan Bu Rilda Murniati SHM Hum. Di sini kami akan merepresentasikan hasil kerja kami, yaitu ialah analisis terhadap putusan pilot, yang mana putusan tersebut ialah nomor 560 K garis miring PDT titik sus strip pilot garis miring 2021. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Reza Pratama dengan NPM 23520111138. Di sini saya akan menjelaskan. Ya, masuk ke bagian slide pertama, yakni ialah kronologi perkara kepailitan. Yang pertama itu kepailitan debitur. Bun Hoi dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga pada PN Medan nomor 16 garis miring PDT titik sus strip PKPU strip 2017, yang dimana kurator yang mengurusi ialah Irfan Surya Harahap SH, yang menemukan adanya pengalihan aset sertifikat hak milik nomor 1075 garis miring Glugur Darat 1 kepada Arifin Jin melalui akta jual beli nomor 144 garis miring 2017. Yang kedua itu ialah gugatan Aksio Pauliana. Kurator mengajukan gugatan Aksio Pauliana yang dikabulkan hingga tingkat kasasi melalui putusan MA Mahkamah Agung nomor 89 K garis miring PDT titik sus strip pilot strip 2019. Pengalihan aset dinyatakan batal dan kembali menjadi budel pilot. Nah, yang ketiga dari kronologi perkara kepailitan ini ialah sengketa, adanya sengketa dengan pihak ketiga, yang dimana sertifikat tanah dijaminkan kepada PT Bank Uop Indonesia sebagai hak tanggungan, yang dimana PT Bank Uop Indonesia ini posisinya ialah sebagai pihak ketiga. Bank menolak menyerahkan sertifikat sehingga kurator mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga Medan. Terima kasih. Selanjutnya lanjut ke slide selanjutnya, itu slide ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Duta Prima Palepi dengan nomor NPM 235201140. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengajukan gugatan dan dasar hukumnya. Dasar gugatan kurator berpendapat bahwa SHM nomor 1075 merupakan bagian dari budul palit yang harus dikuasai untuk kepentingan pemberesan. Berdasarkan putusan Aksio Pauliana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, ada dasar hukum Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dan PKPU memberikan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa perkara terkait kepailitan, termasuk Aksio Pauliana. Ketiga, eksepsi Bank UOB Indonesia mengajukan eksepsi kewenangan absolut berpendapat perkara ini merupakan sengketa perdata biasa karena menyangkut hak tanggungan pihak ketiga. Selanjutnya ada argumen pihak ketiga. Bank menegaskan bahwa mereka tidak pernah menjadikan pihak dalam perkara Aksio Pauliana sebelumnya, sehingga putusan tersebut tidak dapat diperlakukan terhadap mereka. Baik, di sini saya Wildan Sidiki Saidil Maksum dengan NPM 23520111171 akan menjelaskan mengenai analisis atau alasan majelis hakim dalam mengabulkan kasasi. Jadi yang pertama adalah Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa pengadilan niaga telah keliru dalam menerapkan hukum. Jadi menurut Mahkamah Agung, sengketa antara kurator dan PT Bank UOB ini Indonesia tidak lagi dapat dikategorikan sebagai perkara yang pembuktiannya sederhana sebagaimana karakter perkara kepailitan. Jadi hakim dalam hal ini menilai atau berpendapat bahwa persoalan hukum yang lebih kompleks karena melibatkan hak tanggung milik bank sebagai pihak ketiga. Selain itu juga PT Bank UOB Indonesia sebelumnya juga tidak menjadi pihak dalam gugatan Aksio Pauliana yang menyatakan aset tersebut sebagai badal pilot. Kondisi ini membuat perlu adanya lebih lanjut pembuktian lebih lanjut mengenai kedudukan antara hak bank atas sertifikat tersebut. Selanjutnya juga Mahkamah Agung menyoroti juga fakta bahwa sebelumnya PT Bank UOB Indonesia pernah mencoba masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Aksio Pauliana, namun permohonannya tidak diterima. Nah, dari situ Mahkamah Agung melihat adanya indikasi bahwa sengketa ini memang mengandung persoalan yang tidak sederhana. Jadi berdasarkan
Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perkara yang menjadi kewenangan pengadilan niaga pada dasarnya harus memenuhi prinsip pembuktian sederhana. Karena sengketa ini memerlukan lagi pemeriksaan yang lebih mendalam terkait dugaan pembuktian melawan hukum serta hak kebendaan pihak ketiga, maka perkara tersebut dianggap lebih tepat diperiksa oleh pengadilan negeri, bukan di pengadilan niaga. Atas dasar itu juga, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Bank UOB Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Niaga Medan dan menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara akuo. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akram Yuzi dengan NPM 2352011133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung nomor 560/PDT-Sus/Pilot 2021. Putusan ini tidak hanya berdampak kepada kreditor dan debitor, tetapi juga memberikan penegasan penting terkait perlindungan hak pihak ketiga serta batas kewenangan pengadilan dalam perkara kepailitan. Yang pertama, bagi debitor yaitu Bun Hui. Akibat hukum dari putusan ini adalah aset yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai budel pailit belum dapat sepenuhnya dikuasai oleh kurator. Kenapa? Karena hal ini terjadi karena sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa ternyata masih dibebani hak tanggungan oleh PT Bank UOB Indonesia. Akibatnya, proses pemberesan dan penjualan aset pailit menjadi tertunda. Padahal dalam hukum kepailitan, penguasaan aset oleh kurator itu sangat penting agar harta pailit dapat segera dibagikan kepada para kreditor. Selanjutnya, yang kedua, bagi para kreditor, khususnya kreditor konkuren. Putusan ini menyebabkan tertundanya pelunasan piutang mereka karena aset yang disengketakan belum dapat dieksekusi atau dimanfaatkan, maka hasil pemberesan harta pailit juga belum dapat dibagikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sengketa terhadap satu aset saja dapat mempengaruhi keseluruhan proses kepailitan dan memperlambat pemenuhan hak para kreditor. Yang ketiga, bagi PT Bank UOB Indonesia sebagai pihak ketiga. Putusan ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanggungan yang dimiliki oleh bank. Mahkamah Agung menegaskan bahwa walaupun aset tersebut telah dinyatakan sebagai bodel pailit melalui gugatan Aksio Pauliana, hak pihak ketiga tetap harus dihormati karena bank sebelumnya tidak pernah menjadi pihak dalam perkara Aksio Pauliana. Maka hak bank tidak dapat dihapuskan begitu saja tanpa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya prinsip perlindungan hukum dan asas keadilan bagi pihak ketiga yang beriktikat baik. Dan yang terakhir, bagi sistem peradilan, putusan ini mempertegas batas kewenangan pengadilan niaga. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengadilan niaga hanya berwenang menangani perkara kepailitan yang pembuktian bersifat sederhana. Sedangkan apabila perkara melibatkan sengketa hak kebendaan, hak tanggungan, atau memerlukan pembuktian yang lebih kompleks dan mendalam, maka perkara tersebut harus diperiksa oleh pengadilan negeri. Dengan demikian, putusan ini menjadi pedoman penting dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan pada perkara kepailitan Indonesia. Dari putusan ini juga dapat dipahami bahwa proses kepailitan tidak hanya berfokus pada pemberesan aset debitor, tetapi juga harus tetap memperhatikan perlindungan hak-hak pihak lain terkait secara sah menurut hukum. Selanjutnya saya Farhan Argosyam akan menjelaskan terkait kesimpulan dari presentasi kami, yang dimana pada putusan Mahkamah Agung nomor 560/K/PDT-Sus/Pilot-2021 menegaskan prinsip fundamental dalam hukum pailitan Indonesia, yaitu bahwa kewenangan pengadilan niaga terbatas pada perkara dengan pembuktian sederhana. Ketika suatu sengketa sengketa melibatkan hak kebendaan, pihak ketiga atau memerlukan pembuktian yang kompleks dan mendalam, maka penyelesaian harus dilakukan melalui pengadilan negeri. Dengan demikian, meskipun suatu aset telah dinyatakan sebagai
model pilot melalui putusan Aksio Pauliana yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusinya tetap harus memperhatikan dan menghormati hak-hak pihak ketiga yang sah secara hukum. Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa perlindungan terhadap hak tanggungan kreditur separatis tidak dapat diabaikan tanpa proses pemeriksaan yang memadai. Dan mungkin segitu saja presentasi dari kelompok saya. Kami mohon pamit undur diri jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.